Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Kakak di sini dan kali ini kita akan membahas topik matematika wajib kelas 10 tentang nilai mutlak. Jadi pada video kali ini kita nanti akan belajar tentang konsep dasar nilai mutlak, ya, definisi nilai mutlak dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, pada video berikutnya baru kita akan masuk ke persamaan nilai mutlak, bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan definisi nilai mutlak dan juga dengan sifat. Kemudian berikutnya tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya, menggunakan definisi dan sifat juga. Jadi stay tune ya teman-teman. Oke, jadi apa sih nilai mutlak itu? Jadi nilai mutlak itu dia akan selalu bernilai positif atau mungkin bisa jadi 0 ya. Intinya tidak pernah bernilai negatif. Secara geometris, nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan ya. Jadi misalkan kayak punya mutlak 2. Ini sama dengan berapa sih jarak angka 2 dari 0. Kalau pada garis bilangan kan gini ya. Di sini 0, 1, 2. Jarak 2 dari 0 berarti 2 satuan. Maka mutlak dari 2 adalah 2. Sekarang mutlak negatif 5. Berarti berapa sih jarak bilangan min 5 dari 0? Negatif 5 itu ada di kiri ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0. Jadi berapa jarak bilangan negatif 5 dari 0? Berarti panahnya nanti ke kiri seperti ini. Berapa satuan ini? 5 ya, 5 satuan. Maka mutlak dari negatif 5 adalah 5. Nah, garis bilangan ini kita gunakan untuk menunjukkan nilai mutlaknya, sedangkan tanda panah digunakan untuk menentukan besar nilai mutlak, di mana kalau arah ke kiri itu menandakan nilai mutlaknya dari bilangan negatif seperti yang ini tadi ya, sedangkan arah ke kanan berarti menandakan dia nilai mutlak dari bilangan positif. Besarnya nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah atau jarak dari bilangan tersebut gitu. Ya, sekarang berarti tanpa menggunakan garis bilangan kita tahu dong mutlak negatif 1001 misalkan ya. Berarti sama aja jarak bilangan negatif 1001 ke 0. Berarti 1001 satuan ya. Mutlak dari berapa nih? 105 misalkan. Berarti jarak bilangan 105 pada garis bilangan dengan 0, jadi 105 satuan. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan kalau mutlak X itu nanti dia bernilai X jika si X-nya itu positif ya, lebih dari atau mungkin sama dengan 0. Nah, dia akan bernilai negatifnya jika X kurang dari 0. Nah, inilah yang dinamakan definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kita praktekkan ya ke soal kita. Hasil dari mutlak negatif 2 ditambah mutlak 6 dikurangi mutlak negatif 3. Kalau dia bilangnya negatif, udah tinggal kita positifkan aja. Jadi mutlak negatif 2 itu 2. Mutlak dari 6 kurangi mutlak dari negatif 3, 3. Ya, mudah ya. 8 kurangi 3, 5. Kemudian yang nomor 2, mutlak 5 dikali mutlak negatif 4 dibagi mutlak negatif 2. Berarti ini 5 kali 4 bagi 2. 5 kali 4, 20 bagi 2. 10. Cakep. Yang nomor 3, ini mutlaknya agak panjang ya, kita selesaikan dulu. 5 kuadrat 25, ini perkalian dioperasikan terlebih dahulu. Negatif 6 kali 5, negatif 30. Kurangi 3, mutlak. Yang ini mutlak lagi, 2 kuadrat 4 kurangi 6 kali 2, 12 kurangi 3. Nah, 25 kurangi 30, negatif 5 kurangi 3, berarti negatif 8. Mutlak negatif 8 ya yang depan. Yang belakang 4 kurangi 12, negatif 8, kurangi 3, negatif 11. Kita mutlakkan dulu yuk. Angka positifnya berarti 8, yang belakang positif 11. 8 kurangi 11, negatif 3. Ya, cukup mudah. Nomor 4. Fungsi fx mutlak x min 6 nilai dari f10 tambah f0 kurangi f3. Cari satu-satu dulu ya. F10 itu berarti x-nya kita ganti 10. Jadi 10 kurangi 6 mutlak 4 karena ini sudah positif ya udah berarti positif 4. F0 berarti 0 kurangi 6 negatif 6. Mutlak dari negatif 6 adalah lawannya dari bilangan negatif 6 berarti positif 6. F3
Mutlak 3 kurangi 6, yaitu mutlak min 3, kita positifkan 3. Jadi F10 4, F0-nya 6, F3-nya 3 gitu. 10 kurangi 3 ya, 7. Ya, jawaban yang tepat yang B. Oke, kita lanjut nomor 5. Tulis dalam bentuk definisi nilai mutlak Fx sama dengan mutlak X plus 4. Nah, di sini teman-teman ingat tadi definisi dari nilai mutlak. Dia ada dua nilai ya, dia bernilai positif X, positifnya si fungsi tersebut jika X-nya atau fungsi tersebut lebih dari sama dengan 0. Tapi dia bernilai negatifnya dari fungsi tersebut kalau X-nya ini nilainya kurang dari 0, seperti itu. Jadi untuk Fx sama dengan mutlak X plus 4, dia nanti juga punya dua nilai ya. Dia akan bernilai positifnya X plus 4, yaitu X plus 4 jika nilai dari fungsi tersebut X plus 4 tersebut lebih dari atau sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan X lebih dari sama dengan negatif 4, ini ya batasnya ya. Nah, nanti akan bernilai negatif dari fungsi tersebut, berarti negatif X plus 4 jika si X plus 4-nya tadi, tandanya kebalikan dengan yang ini ya, tadinya lebih dari sama dengan kurang dari sekarang. Nah, nilainya X kurang dari negatif 4 gitu ya. Jadi, dia akan bernilai X plus 4 jika X lebih dari sama dengan min 4, atau bernilai negatifnya dia yaitu min X plus 4, atau boleh juga dikalikan min X min 4 jika X-nya kurang dari negatif 4. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan nomor 6. Untuk nilai X lebih dari 10, nilai mutlak 5 kurangi 3X sama dengan titik-titik. Nah, ini mutlak 5 kurangi 3X punya dua nilai, yaitu positifnya fungsi itu jika fungsi tersebut lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini kita pindah si 5-nya dulu ya ke kanan jadi negatif 5. Nah, sekarang hati-hati nih, ini pertidaksamaan dibagi bilangan negatif 3, berarti tandanya jangan lupa dibalik. Min 5 dibagi min 3, positif 5/3. Nah, dia akan bernilai negatifnya ini 5 min 3X jika si fungsi 5 min 3X ini kurang dari nggak pakai sama dengan ya, kurang dari 0. Jadi 5 kurangi 3X kurang dari 0. Sebenarnya angkanya sama dengan ini, tinggal kebalikannya. Jadi kalau teman-teman mager bikin yang panjang kayak gini, langsung aja nih yang ini tapi tandanya dibalik gitu ya. Min 3X kurang dari min 5. Nah, X lebih dari 5/3. Betul ya? Lebih dari 5/3 itu kebalikannya kurang dari sama dengan 5/3. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sini sudah dipersempit lagi kalau X-nya lebih dari 10. Nah, untuk X lebih dari 10 itu masuk yang pertama ini apa yang kedua? Ini kurang dari 5/3. Kalau kita bikin garis bilangan kan gini. Ada bilangan 5/3. Ini jelas bilangan positif. Kurang dari itu berarti yang ke kiri sini ya, ke kiri sini. Jadi untuk yang kiri sini nilainya nanti 5 min 3X ya. Untuk yang lebih dari 5/3 nanti nilai mutlaknya berubah menjadi min dalam kurung 5 min 3X, atau dikalikan tadi boleh. Nah, kalau lebih dari 10 otomatis dia ada di sebelah sini. Anggap aja 10 tuh di sini lah ya. Nah, untuk yang lebih dari 5/3 tadi di sini, lebih dari 10 ya di sini juga. Jadi hasilnya nanti ini negatif 5 kurangi 3X. Ada belum? Kalau belum ada mungkin dikali ya. Nah, ini yang B. Kalau nggak ada dikalikan. Jadi nanti 3X kurangi 5 seperti itu. Berikutnya nomor 7. Bentuk sederhana dari mutlak X kurangi 7 ditambah mutlak X plus 1 untuk nilai X kurang dari 1. Nah, di sini bentuk mutlaknya ada dua. Kita jabarkan satu-satu berdasarkan definisi nilai mutlak ya. Mutlak X min 7 dia akan bernilai positifnya X min 7 jika X min 7 lebih dari sama dengan 0. Ini kalau kita pindah berarti X lebih dari sama dengan 7. Akan bernilai negatifnya dia, negatif X min 7, jika kebalikannya, jika X kurang dari 7. Langsungan ya, Kak ya. Sebenarnya X min 7 kurang dari 0, nanti pindah ruas gitu harusnya ya. Terus yang mutlak X plus 1, kita definisikan juga, berarti X plus 1
jika X plus 1 tuh lebih dari sama dengan 0, berarti X lebih dari sama dengan negatif 1. Tapi akan bernilai negatifnya dia, negatif X plus 1, jika X-nya kurang dari negatif 1, kebalikannya ini, seperti itu. Nah, kita gunakan garis bilangan sekarang, karena ada dua nilai mutlak ya. Kita tempatkan batas-batasnya ini 7 dan negatif 1, berarti negatif 1 dulu di sebelah kiri, baru 7-nya yang di sebelah kanan. Nah, kita baca satu persatu ya. Untuk ini nih, X lebih dari 7. Nanti mutlak X min 7-nya menjadi X min 7. Lebih dari 7 tuh kanannya 7 di sini. Kak Eka tulis X min 7. Untuk yang kurang dari 7, nanti berubah menjadi negatif X kurangi 7. Kurang dari 7 kan ada di sini dan di sini ya. Oke, Kak Eka tulis yang di sini dulu. Negatif X min 7. Negatif X min 7. Tadi kalau mau dikali boleh ya, jadi negatif X plus 7 gitu boleh. Sekarang yang 1. Lebih dari sama dengan negatif 1, mutlak X plus 1 di soal diganti dengan X plus 1. Lebih dari negatif 1 tuh di sini dan di sini. Jadi ini ganti dengan X plus 1. Ini juga. Kalau yang ini, X kurang dari min 1-nya kita ganti dengan negatif X plus 1. Nah, gitu. Nanti akan ada 3 daerah ya, 3 daerah. Nah, yang ditanyakan bentuk sederhana dari mutlak ini ditambah ini untuk nilai X kurang dari min 1. Kurang dari min 1 kan yang ini nih. Nah, ya yang sebelah situ. Berarti nanti mutlak X min 7 ditambah mutlak X plus 1 berubah menjadi negatif X min 7 ditambah yang mutlak X plus 1 berubah menjadi negatif X plus 1 ya. Kalau kita buka kurung nih, kalikan negatif X tambah 7. Ini negatif ya, positif kali negatif itu negatif. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali 1, negatif 1. Kalau kita sederhanakan, negatif 2X ditambah 6. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat yang B. Berikutnya nomor 8 masih sama. Mutlak 3 min 2X, kita definisikan dulu menjadi positifnya dia jika 3 min 2X ini lebih dari sama dengan 0. Berarti min 2X lebih dari sama dengan min 3. X dibalik tandanya ya, karena dibagi bilangan negatif. Kurang dari sama dengan negatif 3 dibagi negatif 2. 3 per 2. Nah, akan bernilai negatifnya si 3 min 2X jika X-nya kebalikannya dari ini, X lebih dari 3 per 2. Kalau mau dihitung, dijabarkan gini boleh ya, sama aja nanti. Yang definisi nilai mutlak kedua, 3X plus 2. Dia akan bernilai 3X plus 2 jika 3X plus 2-nya ini lebih dari sama dengan 0, atau 3X lebih dari sama dengan min 2, X lebih dari min 2 per 3, atau dia berubah menjadi negatif dari 3X plus 2 jika kebalikan X kurang dari min 2 per 3. Nah, kita tempatkan pada garis bilangan ya, biar mudah seperti tadi. Ada berapa nih? Negatif 2 per 3. Dan juga 3 per 2. Nah, untuk yang ini dulu, kurang dari negatif 3 per 2. Kurang dari 3 per 2, maaf. Berarti berubah menjadi 3 min 2X. Kurang dari 3 per 2 itu di sini dan di sini ya. Si mutlak 3 min 2X-nya berubah menjadi 3 min 2X. Ini juga 3 min 2X. Untuk yang lebih dari 3 per 2 berubah menjadi negatif 3 min 2X. Yang sebelah sini ya, lebih dari itu. Nah, sekarang yang lebih dari min 2 per 3, yang ini nih, ini sama ini ya. Berubah, si mutlak 3X plus 2-nya berubah menjadi 3X plus 2, alias tetap, karena positif ya. Untuk yang kurang dari negatif 2 per 3 yang sebelah sini berubah menjadi negatif 3X plus 2. Nah, seperti tadi kita punya 3 daerah nih. Yang diminta apa? Yang nilainya tuh dari min 2 per 3 sampai 3 per 2. Berarti yang tengah-tengah sini. Ya kan? Nah, sekarang kita susun aja.
mutlak 3 kurangi 2x dikurangi mutlak 3x plus 2, perubahannya yang mutlak 3 min 2x nya berubah menjadi ini ya, tetap 3 min 2x, dikurung boleh nggak juga nggak masalah karena dia di depan. Yang dikurung ini ya, mutlak 3x plus 2 ya, dia berubah menjadi 3x plus 2, jadi kayak kurung karena tanda di sini negatif atau perlu kita kalikan dulu intinya ya. 3 kurangi 2x kurangi 3x kurangi 2. Nah, kalau kita selesaikan negatif 5x, 3 kurangi 2 positif 1. Jadi jawaban yang tepat yang D. Berikutnya nomor 9. Nah, sekarang sudah mulai grafik dari fungsi nilai mutlak ya. Di sini sudah ada fungsinya beserta opsi berupa grafik. Kita diminta mencari grafik yang tepat untuk fungsi ini yang mana gitu ya. Y sama dengan mutlak 4 kurangi X kurangi 6. Nah, untuk soal semacam ini yang sudah ada grafiknya, kita mending substitusi titik aja teman-teman ya, dibaca titik-titik yang dilalui pada grafik, nanti kita cocokkan di opsi gitu ya, tidak perlu kita cari semua titik bantuannya itu kalau kita menggambar. Nanti sehabis ini kita gambar kok ya. Nah, untuk X-nya 0 misalkan ya, untuk X sama dengan 0 kita dapat Y-nya mutlak, ini sama dengan dulu, sama dengan 4 kurangi 0 kurangi 6. 4 kurangi 0 kan 4 tuh ya, mutlak 4 ya tetap 4. Berarti 4 kurangi 6 negatif 2. Jadi nanti pasangannya 0, negatif 2. Grafik kita tuh melalui 0, negatif 2. Nah, dari situ aja biasanya sudah ada jawaban nih. Kalau ini kita bacanya 0,4, maka grafik ini melalui 0,4, berarti bukan jawaban ya. Ini salah. Harusnya 0 pasangannya negatif 2. Ini 0 pasangannya 6 juga bukan. Nah, ini yang negatif 2. 0 pasangannya negatif 2 sudah tepat, ini 0,0, ini 0,2 salah juga. Oke, jadi sudah kelihatan ya jawaban yang tepat yang C. Kalau teman-teman belum yakin atau mungkin kalau opsinya yang melalui 0, negatif 2 tuh ada lebih dari 1, teman-teman ambil si X yang lain, misalkan X-nya 1, nanti dapat Y-nya berapa, baru lihat di grafiknya lagi, dicocokkan mana opsi yang sesuai, seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 10 kita diminta untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Fx sama dengan mutlak X plus 3 kurangi 4. Nah, teman-teman boleh menggunakan cara yang sebelumnya tadi dengan cara mengambil sembarang nilai X, nanti cari nilai Y-nya biar ketemu titik bantunya ya. Lebih dari 1 lebih baik. Tetapi, kalau kita ngambil sembarang nilai X kadang tidak berbentuk. Misalkan nih, kita ngambil hanya dari yang positif 1, 2, 3, 4. Mau sebanyak-banyaknya yang bilangan positif boleh, sama bilangan negatif, tapi kan kita nggak tahu ya sampai kapan grafik tersebut nanti akan terbentuk ya. Ingat, si grafik dari nilai mutlak selalu berbentuk V ya, kalau dia linier, pangkat tertinggi itu 1, kalau kuadrat udah beda lagi. Nah, terus gimana sih caranya kita bikin bilangan yang tepat nanti kita pakai gitu. Jadi kita definisikan dulu aja teman-teman, mutlak X plus 3, kalau kita definisikan ini nanti bernilai X plus 3 jika X plus 3 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan negatif 3, dan bernilai negatif X plus 3 jika X kurang dari negatif 3. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan kita diminta ngambil bilangannya itu seputaran negatif 3, yang lebih dari negatif 3 dan yang kurang dari negatif 3. Jadi nanti akan lebih tepat guna untuk menggambar grafik fungsi kita ya. Beda kalau kita hanya ngambil sembarang tanpa melihat definisi dari nilai mutlaknya. Nanti kadang cuma grafiknya kayak separuh gitu ya, kurang perfect, kurang V-shape ya, kurang berbentuk V seperti itu. Jadi sekarang boleh nih kita ambil misalkan kakak nggak pakai tabel ya, kalau kita ngambil misalkan negatif 3 itu sendiri ya, maka nanti si Y-nya atau F min 3-nya kita dapat mutlak negatif 3 tambah 3 kurangi 4, berarti 0 kurangi 4, negatif 4, maka nanti grafik kita tuh melalui negatif 3, negatif 4. Sekarang untuk yang lebih dari negatif 3, kakak ambil negatif 2 misalkan ya, jadi nanti nilai Y-nya sama dengan F min 2,
kita ganti X-nya dengan min 2. Jadi mutlak negatif 2 tambah 3 kurangi 4. Ini kan 1 ya, mutlak 1 itu 1, 1 kurangi 4, negatif 3. Jadi nanti melalui min 2, min 3. Yang kurang dari negatif 3 sekarang, kita ngambil berapa ya? Negatif 4 lah ya, yang paling dekat. Maka nanti F min 4-nya adalah mutlak negatif 4 ditambah 3 kurangi 4. Ini mutlak negatif 1. Mutlak negatif 1 itu 1. 1 kurangi 4, hasilnya adalah negatif 3. Maka nanti kurvanya melalui negatif 4, negatif 3. Nah, baru kita gambar di Kartesius. Kita tempatkan negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4 di sini ya. Titik bantuan kita yang kedua negatif 2, negatif 3. Ini yang ketiga negatif 4, negatif 3 juga. Nah, ini ya. Kalau kita tarik garis dari ini, dari yang puncaknya ini ya, negatif 3, negatif 4, dan titik yang satunya, nanti kira-kira seperti ini teman-teman gambarnya. Anggap lurus lah ya ini ya. Yang satunya arahnya ke kiri. Ya, anggap aja ini lurus ya. Dah, terbentuklah si fungsi fx sama dengan mutlak x plus 3 kurangi 4. Di sini tadi sumbu x, ini sumbu y. Nah, gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Oke, KK cukupkan dulu pembahasan materi matematika wajib kelas 10 tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini tadi konsep dasar nilai mutlak ya beserta grafiknya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya. Nanti KK akan bahas tentang persamaan nilai mutlak dan juga pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan notifikasinya dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.